Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bertanya di mana Brunei Darussalam, terletak di Pulau Kalimantan. Bagi yang semangat menjawab salam, saya doakan umurnya panjang sampai tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pancing umur baru suara kedengaran seperti itu. Alhamdulillah, kita panjangkan di Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Amma ba'du. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan hidayah dan izin Allah lah kita bisa sampai di sini, dan kita dengan agama dinul haq, dinul yang menghormati oleh Nabi Muhammad, kita semoga kita istiqomah sampai ke akhirnya dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami hormati Bapak Ketua IKM Depok, Bapak TB. Selanjutnya Bapak Lurah Duren Mekar, Bapak Gesit sebagai semi tuan rumah di sini ya Pak Gesit. Jadi Pak Gesit itu tuan rumah sekaligus RW pengusaha wilayah seperti itu. Para tokoh masyarakat, ada Bang Dewan yang selalu mendampingi kita, IKBM dengan kita. Para Pak Zainal sebagai pembina sekaligus sepuh IKBM, Om Boy dan Bapak Ustadz Ali Nefia yang akan melakukan tauziah pada sore ini. Sebenarnya kami tidak akan berpanjang lebar pada siang ini, karena pertama-tama kami bersyukur dan berterima kasih kepada yang kami banggakan, para panitia yang telah berjuang dari awal persiapan acara ini sampai hari ini dan sampai nanti malam acara KIM kita. Yang kedua, pasti dengan dorongan daripada pembina, penasihat kita panitia, kita pengurus KPM merasa pede melakukan acara ini. Jujur aja, kalau tidak Pak Adrianov sama Pak Adrianas, Pak Zainal bilang oke lanjut, saya dan Pak Dervi belum yakin kita bisa melakukan acara seperti ini. Karena gimana pun situasi kondisi sekarang berat, tapi alhamdulillah Allah beserta kita bisa sampai detik ini acara ini. Mudah-mudahan sampai malam ini kita sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih pada hadirin semuanya yang bisa datang waktu pada sore ini ke sini. Mudah-mudahan dalam waktu yang lama lagi tamu kita yang kita banggakan, Bapak Wali Kota Depok, Bapak Chandra Rumasa, sampai di tempat ini dan memberikan tauziah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena update dari Pak Bang Dewan tadi, posisi sudah dalam perjalanan sampai di sini dan patwal beliau sudah sampai di BSI. Yang ketiga, mungkin terima kasih pada pihak RW Lina, khususnya Pak Gesit dan Pak Man yang telah bersusah payah menyampaikan izin dan proses dan fasilitas di lapangan ini. Karena jujur, IKPM nggak punya fasilitas lapangan seperti ini. Kita cuma punya sekretariat warung bersama di Pak Evi yang mungkin nggak sanggup menampung kalau kita halal bihalal seperti ini. Terima kasih Pak Gesit atas fasilitasinya dan Pak Man. Walaupun Pak Man sekretaris, tapi tetap juga pengurus RW seperti itu. Kemudian juga pada sore ini Taman Permainan Mukadimah, terima kasih pada ibu-ibu yang telah berjuang, konsumsi dan semuanya, para donatur baik luar dan dalam IKBM, wabil khusus Pak Boy yang dengan perusahaannya bisa meng-hire kita sehingga kita bisa sampai pada ini dengan nama perusahaan beliau. Al-Amin, mudah-mudahan nanti ada di antara kita dari IKBM atau non IKBM bisa naik haji atau umrah dengan travel beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Boy. Kemudian juga ada hal istimewa termasuk pada anak-anak berisi muda IKBM yang telah berjuang sampai malam tadi, tim bawah Pak Rofi sehingga tenda dan semuanya bisa terwujud, dan juga pada Bapak Salman yang membantu dalam memfasilitasi desain daripada layout daripada panggung ini yang megah ini menurut kami. Terima kasih Bang Salman. Pada sore ini kami tidak berperpanjang mukadimah karena cuma menitip 3 pantun. Pantun pertama adalah yang nanti juga akan kemudian disampaikan lagi. Pantun itu yang pertama sebenarnya kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota dan Bapak Romi Mareno dengan temanya sebagai berikut. Gadang lahaya di Singkara melimpah sampai ke Ombilin. Kalau nanado dan diawak, kenapa pilih yang lain? Itu makanya kami IKPM mayoritas memilih Bang Romi dan Pak Chandra pada pemilihan kemarin dengan filsafat tersebut. Yang kedua, kami juga pantun buat Pak Dewan, Bang Darif dengan sebagai berikut. Lama-lamanya ketupik pitalah dimakai orang ke batipuh.
Kalau ada anak ke rumah, mengapa dipilih dan jauh? Makanya filosofi kami, kalau ada dekat rumah, jangan pilih orang jauh. Gimanapun IKPM BSI pada Pak Ketua, IKPM BSI memang non partai. Tidak ada partai kita berafiliasi. Tapi dalam filosofi itu kami cari maslahat. Ingat pantun Om Bilin dan ingat pantun Bati Puah tadi, kalau ada di kita kenapa pilih yang lain? Kedua, kalau ada dekat rumah kenapa pilih jauh-jauh? Kalau pilih Bang Daun kan tiap hari dia lewat. Kalau ada lubang pasti dia kena lubang sendiri pertama-tama itu. Itu Bang Daun. Jadi filosofi kita orang Minang seperti itu. Bagus IKPM. Ketiga juga ada saya nitip pantun juga buat warga IKPM semua. Mudah-mudahan pantun saya ini pada penulis dan Pak Zul mohon didengar pantun kami ya. Ini. Ramilah rami rampasa talu, rami de orang kinali. Satu periode telah berlalu. Mohon kami jangan dipilih lagi. Jalan-jalan ke Bayang, singgah di daerah Tarusan. Telah diukur penanjung bayang-bayang. Amanah amu kembalikan kepada IKPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aing Kurnia atas sambutan dan pantunnya yang menghibur. Baik, selanjutnya kita masuk sambutan yang kedua. Sambutan dari Bapak Ketua RW kita, Bapak Gesit. Kepada Bapak Gesit, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua IKPM Depok, yang kami hormati sesepuh kita pembina Bang Madarip, yang kami hormati panitia halal bihalal maupun pertemuan pada sore hari ini, yang kami hormati sesepuh kita, pembina RW kita, Bapak Haji Zainal Abidin, yang kami hormati Pak Lurah, Pak LPM, Bapak-bapak Ketua RT, juga Pak DKM, ibu-ibu semuanya warga Minang di BSI. Kami sangat senang IKPM nanti akan memajukan untuk seni budaya, sehingga di BSI nanti akan ada bermacam-macam seni budaya. Mudah-mudahan dengan kita giat untuk seni budaya, kita akan lebih fresh, lebih bugar untuk di lingkungan RW 05. Sehingga kami RW 05, pengurus RW 05 akan berpadu, akan bersinergi dengan IKPM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RW kita, Bapak Gesit, atas sambutannya dan harapannya ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak RW tadi nanti bisa kita wujudkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan kami mohon kepada Bapak Ketua Umum IKM Depok, Bapak Putra. Beliau ini 5 tahun yang lalu adalah Ketua DPR Depok, Pak ya, dan sekarang masih jadi anggota DPR Depok. Makanya tadi dengan Pak Arif pelukannya lama, Pak ya. Jadi saya kata, lama sekali pelukannya tadi Pak Putra dengan Pak Arif itu. Baik, kami mohon kepada Pak Putra untuk dapat memberikan sambutan di depan kami bersama. Para Pak Putra kami silakan dengan segala hormat. Es campur dengan selasi ditambah dengan skoten. Terima kasih Bapak MC yang ganteng.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua IKBM BSI Bapak Iin Kurnia beserta jajarannya, yang insya Allah nanti akan ada pemilihan kembali Pak ya hari ini. Pemilihan atau pengukuhan? Ya. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya ini, kalau di DPRD dipanggil Bapak Arif. Jadi saya juga kaget baru ketemu di lingkungan sini tinggalnya Bapak Arif ya. Sehat selalu Bapak Arif ya, beserta Ibu. Yang saya hormati para pembina, penasehat IKBM BSI. Kemudian juga kami hadir bersama-sama ada Sekjen IKM Kota Depok Bapak Catria Piliang, kemudian Bapak Bendahara Umum Bapak Ud Rizal, juga ada pengurus IKM Bu Mona, dan juga ada yang kami hormati Pak RW. Pak RW namanya Doa, jadi lingkungannya juga cepat berkembang, namanya gesit, dengan gesit responsif ya, cekatan, sehingga segala sesuatu permasalahan yang ada di lingkungan cepat diselesaikan ya Pak RW ya. Bapak Ibu hadirin, pengurus dan anggota IKBM BSI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Ustadz juga, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ali Hanafiah Selian MH. Orang awak juga Pak ya? Orang awak juga. Orang Aceh juga? Oh Aceh, campuran, sama kayak saya campuran Aceh, Minang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam suasana berkah, bertemu dalam suasana kegembiraan, dan dengan nikmat sehat kita bisa memaksimalkan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafatul uzma di yaumul akhir nanti. Amin. Anak Melayu mengair ikan. Cakep. Perahu berlayar ke tengah lautan. Cakep. Berbahagia saya bersama Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sehat, bahagia saya doakan. Amin. Bapak Ibu hadirin, warga IKBM BSI yang kami hormati, tentu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan pada kesempatan halal bihalal pada sore hari ini, yang tentunya momentum ini kami atas nama IKM Kota Depok mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, qulu amin wa antum bi khairin. Terjemahan bebasnya mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf ya Ustadz ya, apabila ada kekhilafan, hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan dan kepengurusan IKM Kota Depok, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebuah kebahagiaan pada hari ini karena halal bihalal tidak hanya sebatas tradisi. Mudah-mudahan seperti itu, tapi ini adalah momentum untuk kita bisa bersilaturahim dan menguatkan ukhuwah di antara kita, wabil khusus warga IKBM BSI yang ada di Sawangan, Bojong Sari ini. Yang tentunya kami atas nama IKM dalam hal ini bangga karena Bapak Ibu IKBM adalah salah satu bagian dari IKM Kota Depok. Ya, silakan tepuk tangan. Yang merupakan penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan juga bahwa kepengurusan kami terpilih pada Mubes keempat tahun 2021
tepatnya pas pandemi. Jadi Mubes 4 itu diselenggarakan melalui daring, Bapak Ibu sekalian ya, melalui online. Sehingga pada kesempatan kegiatan-kegiatan mungkin ada keterbatasan selama kurang lebih 2 tahun. Jadi periode kami adalah 2021-2026. Nama saya HTM Yusuf Saputra, terpilih pada Mubes keempat. IKBM BSI sudah sejak 2006. Jadi IKM ini berdiri Bapak Ibu sejak tahun 76, di mana orang-orang tua kami ya, baik itu IKM lokal ada di Depok 1, Depok 2, Depok Utara, ingin bersatu dalam sebuah organisasi kemasyarakatan ya, dalam hal ini kesukuan, yaitu Ikatan Keluarga Minang. Mereka bersatu dan membentuk sebuah organisasi, yaitu Ikatan Keluarga Minang Kota Depok. Jadi Ikatan Keluarga Minang ini sudah ada sejak 76, kemudian aktif kembali dengan Mubes pertama, di mana bagian penggerak adalah salah satunya IKBM BSI ini. Terima kasih Pak Iin. Oleh karenanya IKBM erat hubungan dengan kami karena bagian dari IKM Kota Depok, yang tentunya organisasi IKBM ini aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan turut serta dalam kegiatan IKM Kota Depok. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, organisasi Minang yang ada di Kota Depok dan kita IKM Kota Depok, Babarip, adalah IKM independen, tidak berafiliasi oleh partai politik tertentu, walaupun di dalamnya ada orang-orang politik yang tadi disampaikan oleh Pak Iin ya. Kalaupun ada, kalau yang dekat, kenapa tidak dipilih yang dekat gitu ya. Oleh karenanya kami tidak berafiliasi dan kami sifatnya independen. Pusatnya hanya di Kota Depok. Ya, jadi IKM Kota Depok ini hanya ada di Kota Depok dengan keanggotaan tersebar di Kota Depok. Salah satunya adalah IKBM BSI ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sebagai warga Kota Depok untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Kota Depok. Apalagi sekarang salah satu kepala daerah kita dari orang Minang, yaitu Wakil Wali Kota Depok, yaitu Bapak Chandra, dan mudah-mudahan Depok ke depan bisa lebih baik lagi sebagaimana tagline dari kepala daerah terpilih, bersama Depok Maju. Mari kita dukung dalam pembangunan yang ada di Kota Depok, dan bagian dari pembangunan itu adalah IKM Kota Depok. Nah, Bapak sekalian, juga kita mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Sofyan Suri, dalam rapat paripurna, di mana biasanya Lebaran Depok ya lebih tertuju kepada salah satu etnis. Tapi alhamdulillah kemarin disampaikan oleh Pak Sofyan Suri, Wali Kota Depok, bahwa Lebaran Depok untuk semua etnis, tidak hanya terbatas oleh satu etnis. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya mari kita sama-sama mengisi ya pembangunan yang ada di Kota Depok, dan juga nanti ada kegiatan Lebaran Depok. Mari kita berpartisipasi sebagai keluarga Minang untuk bisa menjadi bagian dari Kota Depok yang terus membangun dan mudah-mudahan menjadi Kota Depok yang lebih maju lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya harapannya mari kita bersinergi dan berkolaborasi dalam hal kegiatan-kegiatan orang awak ya, dan mudah-mudahan doakan kami IKM Kota Depok akan menyelenggarakan halal bihalal di bulan apa Pak Sekjen rencana? Bulan Juni ya. Yang mudah-mudahan dengan doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian bisa terselenggara. Untuk rencana tempat saat ini sementara di alun-alun Kota Depok di GDC. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkenan hadir, menyemarakkan dan mendukung ya terselenggaranya halal bihalal IKM Kota Depok untuk masyarakat Minang yang ada di Kota Depok. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan orang Minang bisa menjadi bagian yang tentunya
dalam pembangunan di Kota Depok dirasakan oleh masyarakat Kota Depok. Terima kasih. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Putra atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita minta sepatah kata dari perwakilan dari Aminin Tour dan Travel, Ustadz Ius. Pada beliau kami persilakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Depok dan yang saya hormati Ketua RW IKBM BSI dan yang saya hormati Ketua RT dan yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana halal bihalal yang ditempatkan di IKM BSI. Saya memperkenalkan diri, Pak. Saya dari Travel Aminin yang bertempat di Ruko Mas Modern di Perumahan Sila Sawangan Modern. Dan di sini juga saya ada beberapa paket-paket umroh, terutama kita bisa di Plus Taib, dan kita di sini bersama tim sama teman saya Yun Budiman, dan ada beberapa tim marketing kita juga ada yang saya pertempatkan di BSI ini, terutamanya Bapak Delvi dan Bapak Subhan, dan satu lagi Ibu Tita. Kita satu tim di tempat Perumahan Sila Sawangan di Bojongsari di dekat Super Indo, Pak, deretannya. Kita ingin memperkenalkan diri bahwa kita sudah ada cabang Kota Depok Travel Aminin dan berpusat di Suryo Pranoto di Harmoni. Dan juga kita juga tidak ada beberapa paket-paket, umpama tur domestik, tur ziarah, tur plus Turki, dan ada ini Haji Furodah yang tahun ini bisa berangkat, dan kita resmi Haji Furodahnya itu kalau Bapak mungkin ada niat atau Ibu satu di lingkungan ini, kita bisa jadi penyelenggaranya, Bu, atau Ibu nanti ada kita mau sosialisasi di tempat Ibu di pengajian, insya Allah kita bisa bersosialisasi dengan tim Aminin, dan kita akan mendatang dengan tim-tim kita gitu. Dan juga kita memperkenalkan diri ada tabungan umroh, Bu. Kita juga tabungan umroh itu pertama itu hanya DP-nya uang 80.000 uang awalnya. Itu kita diawasi oleh koperasi, Ketua Menteri Koperasi, Bu. Kita sudah diawasi oleh Menteri Koperasi dan kita resmi insya Allah, Bu. Apabila Ibu nanti ada mau menabung umroh dengan kita bisa bersosialisasi dengan mungkin ada majelis pengajian, dan kita bisa datang dengan tim, atau apabila Ibu mau menabung dengan cara menabung, kita bisa untuk menyelenggarakan. Nanti ada buku tabungannya, Bu, resmi, bisa dicek di Google Play, Bu, dan kita bisa mendownload. Nanti di situ kita ada uang udah masuk berapa, dan ada beberapa ini kita bisa mendownloadnya. Ya, selamat datang Bapak Wakil, Bapak Camat. Ya. Itu aja, Bu, mungkin saya untuk memperkenalkan diri bahwa kita tim Aminin ini ada di Modern Sawangan Sila, Perumahan Sila, Bu, yang di Bojongsari. Apabila nanti Ibu mau mendaftar, kita ada tim kita, tim marketing kita, itu Bapak Delvi, Bapak Subhan, dan Ibu
Dita. Itu aja dari kami. Mungkin Bu mohon maaf apabila ada kekurangan, tapi apabila ada Ibu mau atau Bapak untuk mau menanya informasi tentang masalah umroh, boleh dipersilakan datang ke kantor kami Bu yang ada di Perumahan Sila. Itu aja. Ya, terima kasih sebelumnya. Kita sudah mempersilakan atau disempatkan diri untuk memperkenalkan diri Aminin Travel di BSI ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami terima kasih kepada Aminin Tour and Travel. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Lurah. Pada Bapak Lurah, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IKBM BSI Kelurahan Mekar, Bapak Haji Bin Kurnia beserta jajaran pengurusnya dan para panitianya. Yang saya hormati Ketua IKM Kota Depok, Bapak Dewan Yusuf Saputra. Dulu saya pernah di Grogol, Bu, Kelurahan Grogol, sering ketemu dengan Bapak Dewan. Bapak Dewannya memang dapilnya di dapil BCL, ya Pak Dewan ya, Bapak saat reses. Yang saya hormati Bapak Camat Bojong Sari, Bapak Rizal Farhan beserta Bapak Lurah Duren Seribu yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua RW 05 Bapak Haji Gesit. Yang saya hormati para pembina IKBM dan Pak Pembina RW Bapak Haji Zainal Abidin beserta jajarannya. Yang saya hormati para Ketua RT yang hadir dan juga para undangan ibu-ibu, bapak-bapak yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala pada sore hari ini, di sore yang cerah ini kita bisa berkumpul semuanya bersilaturahmi untuk acara halal bihalal, di mana nanti alhamdulillah Bapak Wakil Wali Kota kita Bapak Chandra Rahmansah akan hadir pada sore hari ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang dari pihak kelurahan, karena memang di Kelurahan Duren Mekar sendiri sudah banyak budaya yang ada di Kelurahan Duren Mekar. Memang kalau Kota Depok sendiri identik dengan budaya Betawi, tapi tidak memungkiri banyak sekali budaya-budaya dari manapun Kota Depok hadir di sini. Dan pada saat ini Wali Kota maupun Wakil Wali Kota mengapresiasi semua budaya yang ada di Kota Depok ini. Dan pada saat ini pula Pak Satu Depok semua budaya akan ditampilkan. Nanti pada saat Lebaran Depok pula, nanti kita akan ada Lebaran Depok tanggal 11 sampai tanggal 17, semua budaya akan ditampilkan di Lebaran Depok. Yang seyogianya banyak pada tahun-tahun sebelumnya budaya Betawi yang ditampilkan, nanti di Lebaran Depok tahun ini semua budaya akan ditampilkan di Kota Depok. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Depok. Selanjutnya mungkin mengingatkan kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak, Pak RW, Pak RT semuanya, dalam HUT Depok pada hari ini mungkin perlu diketahui ya, ibu, bapak-bapak, hari ini ulang tahun Depok. Tepuk tangan dulu untuk Depok. Kita ulang tahun yang ke-26. Tadi Bapak Wali Kota juga sudah menyampaikan beberapa arahan terkait Kota Depok. Banyak sekali program-program yang harus kita sukseskan bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota kita. Jadi kita dukung semuanya untuk kemajuan Kota Depok, di mana visi kita adalah bersama kita maju. Dan pada tahun ini pula ulang tahun Depok ini melibatkan semua warga. Biasanya kita ulang tahun Depok ini mungkin hanya diketahui oleh para instansi biasanya. Kita para instansi, tapi pada tahun ini Bapak Wali Kota ingin melibatkan seluruh warga dalam memeriahkan Kota Depok. Terima kasih kepada Bapak RW Gesit yang sudah memberikan umbul-umbul atau
membuat spanduk kerja bakti di lingkungan. Itu salah satu peringatan yang ingin dilakukan oleh Bapak Wali Kota, di mana masyarakat juga ikut andil dalam peringatan HUT Depok yang ke-26 ini. Dan kami akan kembali pada tanggal 2 Mei nanti pada hari Jumat. Kita Depok ini ingin mengadakan jumsih bersama. Jumsih itu Jumat bersih bareng-bareng. Jadi serentak kita pada tanggal 2 Mei ini kita akan melaksanakan Jumat bersih. Jadi kita minta nih yang tidak kerja, ibu-ibu, bapak-bapak yang memang ada di rumah, kita membersihkan wilayah kita, paling tidak halaman rumah kita, pagar rumah kita, depan rumah kita, atau saluran-saluran yang ada di depan rumah kita. Jadi kita bersihkan paling nggak di wilayah kita sendiri. Mudah-mudahan apabila setiap warga membersihkan, alhamdulillah di lingkungan kita nanti akan jadi bersih sendiri, Ibu. Apalagi nanti mudah-mudahan kegiatan jumsi ini akan kita laksanakan paling tidak 1 bulan sekali. Nanti 1 bulan sekali kami minta para RT, para RW menggerakkan para warganya untuk melakukan jumsi. Jadi mudah-mudahan nanti lingkungan kita baik di BSI maupun di Kelurahan Liar Mekar semakin asri dan indah dan bersih. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin kegiatan Lebaran Depok nanti akan kita sampaikan ke Bapak RW, dan kami juga dalam menyambut Depok ini insya Allah pada tanggal 11 Mei nanti akan mengadakan kegiatan di kelurahan. Memang kegiatan kita adalah kegiatan pagelaran budaya. Jadi siapapun yang budaya-budaya yang ada di Duren Mekar, kami akan minta tampilkan di Kelurahan Duren Mekar. Karena memang banyak di Duren Mekar sendiri, kita tuh terkenal, Duren Mekar terkenal dengan rampak beduknya, Bu. Rampak beduk kita mungkin sudah juara di tingkat provinsi, di mana tadi ketuanya tadi ada Bang Dana kita tuh, ketua karakter kecamatan, dalam lomba rampak beduk mendapatkan juara di tingkat provinsi. Tepuk tangan Bang Dana, ada di belakang tadi ya. Itu Bang Dana itu putra dari Bapak Mat Arif dan Ibu Dewan. Jadi luar biasa sekali. Mungkin dari situ nanti kita juga banyak budaya-budaya yang ada di Duren Mekar nanti kita minta tampilkan pada saat pagelaran budaya nanti di kelurahan, di mana nanti bersama forum RW, di mana forum RW juga ketuanya dari BSI juga, Bu. Bapak RW Gesit adalah forum RW sekelurahan Duren Mekar. Jadi nanti ikut andil juga dalam kegiatan-kegiatan di Kelurahan Duren Mekar. Mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah Duren Mekar atas sambutannya. Terima kasih Pak Lurah sekali lagi. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang pada Bapak Camat Bojong Sari. Terima kasih sudah hadir di bersama kami Bapak. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Camat. Para Bapak Camat Bojong Sari, waktu dan tepat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang hadir pada hari ini Bapak Ketua Dewan kita, Bapak Yusuf, alhamdulillah sudah hadir mendahului kita duluan di sini. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Mat Arif beserta Bunda Dewan yang terus mengawal PKK Kecamatan Bojong Sari dan Kelurahan. Yang terhormat Pak Lurah PLT, alhamdulillah ada Pak Lurah tetangga ya, Pak Lurah Duren Seribu, Pak Kiki, Pak RW Gesit ya, sini ya Mas. Alhamdulillah hadir.
Memang betul-betul gesit, Pak. Yang terhormat Bapak Ketua, apa namanya Pak ini Pak sebenarnya? Saya baru dengar juga. IKBM Bapak. IKBM BSI. IKBM BSI ya Pak. Alhamdulillah Bapak M. Haji Ali Hanafiah. Bukan. Kurniawan. Enggak ada namanya di sini Pak. Mohon salam kenal Pak dari saya. Bapak RT, Bapak RW, Ketua Karang Taruna Pak Dana, seluruh hadirin keluarga besar IKBM yang berbahagia. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini sesuai jadwal untuk yang pertama kali di Kecamatan Bojongsari saya menghadiri acara IKBM ini. Tidak lupa selawat dan salam marilah kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, karena kita berdiri di BSI ini, Bu, dan permasalahan di sini juga sejak Bapak Madarip jadi Dewan ini sudah jelas, sudah tahu semua. Saya dengar, syukur alhamdulillah, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota kita sangat konsen terhadap permasalahan yang ada di BSI ini. Masalah banjir. Betul Pak. Benar nggak Bu? Kan artinya kejadian berulang. Pak RW gesit paling repot. Ngadu sono ngadu kemari. Artinya ini ikhtiar kita bersama dan syukur alhamdulillah Pak Wali waktu itu mungkin sepengetahuan kita atau itu kerjaan Bapak Darip, dia ngomong Pak Wali, intinya tahun ini akan ada intervensi. Betul ya Pak? Pembuatan embung, tuh dia tawan dia dari saya. Artinya ini kepedulian Pak Wali buat masyarakat di Kecamatan Bojongsari bersama Pak Gubernur supaya banjir ini tidak terjadi berulang-ulang. Karena kalau di sini jam 6 pagi banjir, Pondok Petir jam berapa Pak sampainya? Jam 9. Artinya ini nyambung. Sangat bodoh sekali kalau kita menjadi kepala di wilayah, menjadi lurah, menjadi camat, jadi RT, jadi RW, menjadi warga. Kalau kejadian berulang-ulang itu dibiarkan. Artinya wacana perubahan yang dihembuskan oleh Pak Wali Kota yang saat ini ada sangat cocok. Perubahan itu seperti apa? Perbaikan. Bagaimana masyarakat yang ada di sini nggak banjir lagi. Setuju ya Bu? Iya Pak Wali kita kan pesannya begitu. Tapi saya minta Bu, Pak Wali ini sering turun ke bawah sama Pak Wakil, rajin banget dia keliling. Jangan Pak Wali turun ke kali, bapak-bapak, ibu-ibu, RT, RW, LPM nggak mau turun. Pak Lurah terdepan, mungkin Pak Lurah Pak Gesit nyebur duluan gitu. Biar Pak Wali, Pak Wakil turun juga enak, udah bersih. Dalam artian itu beliau memberi contoh kepada kita bagaimana cara memimpin Depok menjadi lebih baik lagi. Saya coba sampaikan ini karena sangat penting. Yang kedua masalah persampahan. Ini Bapak Ibu tahu nggak? Yang sangat viral yang ada di Kecamatan Bojongsari adalah jembatan di perbatasan kita yang setiap hari itu kantong sampah penuh, bener nggak? Betul. Jangan-jangan ada ibu-ibu yang ngasih taruh di situ nggak? Ada nggak dari warga sini? Jadi sampai dari Bogor Bu cerita ke saya datang silaturahmi, kan ada UPT Pak Camat itu kayaknya kita dikerjain dah, gimana? Karena biasa kita angkatin jadi rutin buang di sini. Dan saya berdoa mudah-mudahan bukan warga kita Bu, bukan ya? Alhamdulillah, bukan Bang Darip. Tuh Pak Lurah bikin satgas, tangkep, kalau perlu gantung sampahnya bukan orangnya. Dan saya perlu sampaikan Pak Wali sangat concern masalah persampahan karena hampir selama ini titik persampahan ini menjadi PR kita bersama dan kudu mikirinnya bareng-bareng sama-sama biar semuanya tahu. Jadi kalau besok Pak Lurah menggagas per bulan kita harus kerja bakti, bantu turun semua. Jangan Pak Lurah sama Pak LPM, Pak RT RW doang yang capek, warga juga harus ngerasain. Jadi kalau ini sama namanya sama-sama, kalau udah bersih insya Allah jadi sama-sama. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya atas nama Camat Kecamatan Bojongsari mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dan mohon dukungan supaya program-program yang diturunkan
diturunkan oleh Pak Wali sampai nyerap ke bawah bisa kita laksanakan dengan baik dan sesuai harapan kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat atas sambutannya dan harapannya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Camat tadi bisa kita sinergikan Pak ya. Baik, selanjutnya mohon sambutan dari orang tua kita, sepuh kita Bapak Ahmad Arif. Kepada Bapak Ahmad Arif kami persilakan dengan segala hormat. Gampang Pak. Jadi makin lembong ya Pak. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Haji Gesit beserta jajaran. Yang kami hormati sahabat saya, rekan saya, pimpinan saya 2019-2024 Bapak Putra selaku Ketua DPRD, saya anggotanya, beliau ketuanya. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan sekian tahun. Alhamdulillah lebih apal saya di masyarakat ketimbang ketua. Wajar kalau ketua kurang memahami Depok kurang, karena memang tadi ada dua, Aceh dan Minang. Dan yang kami hormati Pak Camat, para lurah, Bang Kiki, Lurah Duren Seribu, alhamdulillah. Pak Camat yang alhamdulillah dari pagi dia belum salin nih. Pulang apel langsung dia salin, barusan kegiatan masing-masing kelurahan. Alhamdulillah Pondok Petir sudah menyelenggarakan gerak jalan tadi. Dan yang kami hormati Ketua IKBM Kelurahan Duren Mekar, Bojong Sari, Bapak Dr. Iin. Dan yang kami hormati Ketua IKM Kota Depok, Pak Haji Jenal, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya tidak sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Alhamdulillah sore ini cuaca yang sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan di dalam perdana ini, kalau ibarat kasarnya, kalau orang meninggal tanah masih merah. Alhamdulillah wali kota ini kita doakan bisa hadir di RW 05 ini. Itu Pak. Karena apa ini perlu saya sampaikan. Tadi ada yang kurang disampaikan Pak Camat dan Pak Lurah, bahwa kita hari ini memang ulang tahun Kota Depok. Kemarin hiburan masyarakat yang betul-betul masyarakat Depok perlu hiburan. Alhamdulillah kemarin seluruh artis ibu kota juga hadir di balai kota kita. Tetapi alhamdulillah nanti lebaran di tanggal 11 saya mengharapkan, tadi belum diceritain sama Pak Lurah, alhamdulillah tanggal 11 pembukaan lebaran Depok adanya di Kecamatan Sawangan yang bertempat di Kelurahan Pengasinan, yang tempatnya di Setu Pengasinan. Pada tanggal 11 saya mohon Bapak Ibu hadirin sekalian dalam rangka lebaran Depok datang pada masing-masing bawa rantang, masing-masing bawa makanan dewek, sambil kita joget karena besok ada dangdutnya Pamilis. Ini besok hiburannya Pamilis, ditambah juga besok bapak-bapak sekalian yang hadir di sini saya nyaranin, karena ikannya sudah dilepasin di Setu, di Empang, besok pada bawa tanggok deh. Karena kita tanggal 11 ngebur Empang. Itu Bapak sekalian. Setelah tanggal 11 nanti kita kembali ke Depok, di alun-alun Depok selama seminggu, seluruh kegiatan apapun ada di situ. Jadi itu Bapak sekalian. Dan yang kedua, Alun-alun mana? alun-alun kita sana, GDC. Dan yang kedua, janji Pak Wali Kota
karena Pak Wali Kota pada waktu itu kampanye. Alhamdulillah hujan-hujan datang ke BSI, saya dorong dengan masyarakat BSI. Alhamdulillah janji Pak Wali Kota setelah dilantik menyatakan untuk masalah pembangunan untuk mencegah banjir terutama di wilayah barat di Kali Ciangke sudah ditentukan di RW 05. Ini perlu saya sampaikan. Alhamdulillah untung masih ada Mat Arif. Walaupun orang jadi. Ya, tapi saya ucapin terima kasih karena bapak-bapak sebagian besar milih saya. Ya, kalau kagak milih kelihatan usad-isetnya. Gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah karena Pak Wali Kota sudah dipanggil dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyatakan bahwa untuk penanggulangan banjir pembuatan embung yang ada di Depok terutama di wilayah barat yang bertempat di wilayah Kelurahan Duren Mekar di tangga kita sebelah. Tinggal nanti saya mohon Pak Lurah, Pak Camat, terutama Pak RW seperti apa? Karena di anggarannya sudah ada. Alhamdulillah anggarannya sudah ada. Saya katakan sekali lagi walaupun saya tidak dewan sekarang, tapi kemarin aspirasi saya tahun ini masih ada. Betul Pak Putra. Dewan yang kemarin tidak terpilih kayak saya sekarang, tahun ini masih punya aspirasi. Aspirasinya hari ini tahun ini dikerjakan. Masih banyak aspirasi saya yang ada di wilayah Bojongsari. Dan insya Allah kita tinggal nanti kalau ada suatu permasalahan yang kecil jangan digede-gedein. Bagaimana persoalan besar kita kecilin. Sudah kecil kita ambil hikmahnya. Supaya apa? Karena kunci di dalam masalah BSI ke depan dengan Duren Mekar, dengan masyarakat Duren Mekar, kita jaga ukhuwah, kesatuan dan persatuan. Itulah salah satu kunci keberhasilan buat kita semuanya. Tidak usah khawatir walaupun sekarang di Duren Mekar orang punya dewan. Madarif masih punya aspirasi, masih bisa ngawal. Ya apalagi tadi itu Pak Putra. Saking kangennya saya tadi kelamaan saya pelukan. Itulah tandanya saya. Karena saya orang yang tidak pernah penatik dengan warna apapun. Tapi saya bersyukur mudah-mudahan insya Allah Bojongsari ke depan walaupun besok ada pemutasian tidak usah khawatir, mudah-mudahan kita doain camat kita tetap Pak Rijal masih di Bojongsari karena mereka sangat peduli program wali kota kita yang sekarang alhamdulillah beliau sangat mendukung dan sangat turun ke masyarakat. Kenapa BSI tidak banjir? Kenapa BSI tidak banjir? Harusnya dari kemarin banjir karena memang di ujung ada komunitas para pemuda terutama Karang Taruna yang memotori dengan Pak Camat. Alhamdulillah kerja bakti yang sekarang ada penemuan kali namanya disebut bukannya di Gunung Bunder saja ada curug, memang ini kelurahan Curug. Sekarang ada penemuan kali yang sekarang sampahnya sudah dirapihin namanya Curug Wadon. Benar ada Curug Wadon, ada sejarahnya karena ada bendungan Mas Yono. Karena itu sampah sudah dibersihin dengan para komunitas dan anak muda Karang Taruna dengan para Pak Camat dan lain para lurah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita doain Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari agar menjadi contoh. Karena insya Allah anggaran pun dari provinsi Pak Lurah, kalau tidak salah buat besok masalah KTNA, insya Allah cair tahun ini. Ini gede banget Pak Lurah, ngaturnya biar rapi ya. Ya gue harus disampaikan. Walaupun sekarang udah bangke dewan juga masih bisa ngomong. Karena tetap harus saya awasin demi untuk kemajuan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari. Ini yang paling penting. Saya hadir di sini karena saya dekat sekali dengan orang IKBM.
walaupun saya kagak bisa main gapleh yang dibanting begitu. Saya biasa main kartu yang kecil, ini mah yang keras banget dibanting. Kadang-kadang saya kaget digentak Pak saya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang tuh Pak Iin, ini sekarang ada piala deh lomba, udah datang Bang juara, udah dipikirin. Insya Allah Pak Iin nggak usah khawatir. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ayo, semua permasalahan yang ada di Duren Mekar, kita sama-sama, karena Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari yang sudah memberikan satu prestasi untuk wali kota kita di Depok. Alhamdulillah Duren Mekar sudah memberikan hadiah di malam takbir kemarin, mendapat juara rampak beduk seprovinsi dari 27 kota kabupaten, para peserta 72 peserta. Alhamdulillah kita dapat juara. Artinya Duren Mekar masih diperhitungin Pak Camat. Tolong perhatiin Pak Camat ya. Anggaran yang kurang karena dewannya udah kurang nih. Tolong besok ada anggaran kecamatan. Perhatiin Duren Mekar terutama BSI. Bukan lagi ngangkat Pak Gesit, karena Pak Gesit lagi marahan sama saya sedikit. Saya rasa hanya itu Bapak sekalian, mudah-mudahan dalam rangka halal bihalal ya Pak, dalam rangka halal bihalal, arti halal bihalal ini kan saling memaafkan. Mumpung masih ada halal bihalal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata saya salah dengan masyarakat BSI, kurang tegur sapa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat datang Pak Ari, insya Allah jangan khawatir. PLT kemarin diganti PLT, insya Allah sekian bulan jadi lurah. Saya rasa hanya itu. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada orang tua kita atas sambutannya dan harapannya kepada kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Arif. Selanjutnya kita masuk kepada acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Haji Ali Hanafiah Sedian. Pada Bapak Ustadz, waktu yang tepat kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sumatera, Pak Saputra biasa berpantun ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Putra, kita sama-sama Minang kemudian Aceh. Saya awali pantun sedikit. Jam gadang di bukit tinggi, kalau rusak kita yang rugi. Bulan Syawal Idul Fitri, tempat kita bersilaturahmi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarri duhuri wal ayyam. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Ketua IKBM, Ketua IKM Kota Depok sekaligus anggota DPRD Bapak Saputra, kemudian Bapak Ketua RW 05, Bapak para Ketua RT yang hadir maupun para mantan Ketua RT yang hadir, Bapak Lurah, baik Lurah Duren Mekar maupun Duren Seribu, kemudian Bapak Camat, kemudian siapa lagi yang belum saya sapa? Para ustadz, para kiai, ibu-ibu, bundo kanduang yang hadir pada sore hari ini. Saya tadi bisikin sama Pak Julfahri, katanya Pak, Bapak nanti bicara kayaknya agak lama, agak panjang, nunggu Pak Wali Kota sampai. Wah, berat juga ini saya bilang. Kalau nggak sampai-sampai menjelang maghrib gimana ceritanya? Inilah Pak Saputra ceramah terberat yang saya rasakan hari ini. Biasanya Pak ceramahnya 10-15 menit singkat. Ini nggak sampai Bapak Wali Kota nanti nyampe. Nggak jelas ini sampai kapan. Sampai saya bilang ya syukur juga semuanya diberikan kesempatan sambutan tadi. Tertolong juga saya sedikit. Saya bilang kira-kira siapa yang belum sambutan? Udah semua Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya beberapa menit ini saya menyampaikan sesuatu. Kita doa, kita berharap mudah-mudahan Bapak Wali Kota kita segera bisa hadir bersama-sama dengan kita sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melaksanakan halal bihalal yang sesungguhnya hanya terjadi dan dilaksanakan di Indonesia. Dan ketika acara halal bihalal itu selalu keluar ungkapan kata-kata minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terminologi ini seringkali keliru masyarakat kita memahami. Di mana kelirunya? Seolah-olah ya arti dari minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah itu artinya. Padahal tidak. Betul Bu? Betul. Kalau betul terus apa kalau begitu? Maknanya keliru, cuma memang masyarakat kita sudah paham. Ya, minal aidin wal faizin. Artinya dari ya, dari aid bersih dan menuju kepada kemenangan. Itulah kata-kata yang sering kita ucapkan, sampaikan ketika acara halal bihalal, kemudian kita bersalam-salaman sembari meminta dan memberi maaf. Nah, kalau kita lihat apakah di dalam Quran dan hadis ada halal bihalal itu? Kalimat halal bihalal ya ada, tapi tentu tidak memiliki makna seperti yang tadi. Halalan thayyibah ya, dan yang lain-lain. Lantas kenapa itu muncul? Kok bisa-bisanya gitu ketika kita lebaran ya, Idul Fitri, kata-kata itu yang kita sampaikan, yang kita keluarkan.
Ini perlu diketahui oleh masyarakat kita, anak-anak kita, orang-orang IKBM harus mengetahui itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Al-Azkar itu memang ada diceritakan, disampaikan. Setelah Nabi SAW selesai sholat Idul Fitri, tadi Pak Saputra sudah ungkapkan itu. Selesai sholat Idul Fitri, Nabi itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan pertama. Apa artinya? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima ibadah saya, ibadah kita, dan ibadah Anda sekalian. Itu ucapan Nabi selesai sholat Idul Fitri. Kemudian disambung oleh beliau, syamana wa syam, puasa saya dan puasa Anda semua, semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu? Bapak jelas? Dari situ sebenarnya awal ungkapan kata-kata itu muncul. Kemudian ditambahin doa oleh Rasulullah, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Itu doanya. Nah, itu kalau kita bicara halal bihalal. Karena itu Pak Iin, Pak Zul, karena sudah selesai halal bihalal, udah. Ya. Itu intinya. Nah, kemudian selain dari itu, kita paham semua bahwasanya ketika kita melaksanakan acara seperti ini, intinya sesungguhnya apa? Silaturahmi, silaturahim. Silaturahim itu memiliki makna yang berbeda. Cuma secara umum sudah dipahami. Kalau silaturahmi bertemu antara sesama muslim dengan muslim, orang beriman dengan, itu namanya silaturahmi. Kita ini silaturahmi ini. Tetapi kalau silaturahim dia lebih erat, yang punya pertalian persaudaraan langsung atau rahim yang sama. Itu intinya. Agama kita Islam betul-betul menganjurkan ini. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka eratkanlah hubungan di antara kalian. Kalaulah bukan karena itu, Bapak Ibu sekalian, barangkali Pak Saputra enggak hadir dengan sekjen ke tempat kita ini, ketua dan sekretaris dari IKM Depok. Kalaulah bukan karena silaturahmi Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, para ketua RT, kemudian ada organisasi apa? Baraya ya. Ada Pak Tasrif, bapak-bapak yang lain. Ibu-ibu juga demikian. Karena itulah menyadari bahwa sebenarnya Islam betul-betul menganjurkan silaturahmi itu. Kenapa? Karena kita bersaudara. Dengan silaturahmi yang tadinya ada prasangka, ada pikiran-pikiran yang agak buruk, agak jelek, ya ada kekhilafan, itu bisa langsung, oh ini sebenarnya permasalahannya. Karena itu kita hadir kemari, jauh-jauh undangan kita, ada yang dari Depok, ada yang dari mana-mana hadir menyempatkan diri, semata-mata untuk silaturahmi sesama kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali, inti acara halal bihalal itu adalah silaturahmi antara satu dengan yang lain. Kenapa silaturahmi ini penting? Saya pikir semua sudah paham. Ya. Melalui silaturahmi, mudah-mudahan yang tadinya ada rasa curiga, ada rasa prasangka, ada perasa yang tidak enak, itu ketemu. Seperti tadi orang tua kita Mat Arif terus terang secara terbuka sampaikan,
Sampaikan ke Pak Ketua RW kita, terbuka sekali beliau. Kejujuran, keterbukaan. Nah, kita pun demikian. Karena Bapak Ibu sekalian, saya teringat kalau yang namanya ada permasalahan di antara kita, memang harus diselesaikan. Makanya tadi saya awali pembicaraan tadi dengan sebuah ayat Quran, dua buah ayat Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah suruh kita, bersegeralah kalian semuanya kepada ampunan Tuhanmu dan surga dari Tuhanmu yang seluas langit dan bumi. Ini kan luar biasa, ini anjuran Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita ini cepat-cepat semuanya untuk beristighfar, untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya Allah yang begitu luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dan surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, silakan Pak RT. Kemudian dilanjutkan, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaidh. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini acara halal bihalal kita ini, IKBM itu galang dana. Ada yang menyumbang 50.000, 100.000, 200, 300, 500, bahkan ada yang menyumbang jutaan. Tergantung kemampuan. Ini termasuk infak. Kenapa? Karena melalui sumbangan itu acara ini terselenggara, silaturahmi ini bisa terlaksana. Ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang memfasilitasi sebuah kebaikan, yang memfasilitasi ya, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berbuat kebaikan itu. Misalnya begini, saya beri contoh. Pak Dewan kita, ya, sekarang beliau masih duduk, mau berbagi umpamanya zakat mal atau infak atau sedekah kepada orang Minang di BSI. Ini contoh Pak Dewan, contoh saja. Umpama, kan saya bilang umpama, mudah-mudahan bisa terwujud. Karena Pak Dewan setiap tahun paling tidak IKBM itu memang ada berbagi ke anak yatim. Cuma nggak tahu sampai nggak infonya ke beliau. Nah, kalau nggak sampai sekarang saya sampaikan. Nah, tiap tahun di bulan Ramadan selalu berbagi dengan anak-anak yatim orang Minang di BSI dan sekitarnya. Cukup banyak anak yatim kita, Pak. Itu ketuanya itu paling getol itu yang lagi duduk marinir itu. Paling rajin itu, Pak. Ayo kita bantu anak yatim. Selain orang Minang, yang lain juga ikut berbagi, ikut juga ya, RT lain ikut membantu, menyumbangkan hartanya untuk anak-anak yatim itu. Nah, melalui hadis tadi, Pak Dewan kita mau berbagi dengan anak yatim. Beliau kan mendapat pahala. Maka panitia yang melaksanakan acara itu pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang menyumbang, yang berbagi, tanpa mengurangi pahala orang yang menyumbang itu. Nah, jadi Pak Delpri, hei Pak Delpri, dengar aku dan teman-temannya tiap hari itu dapat pahala itu. Meskipun ada di antara mereka yang tidak mengeluarkan uang, tapi dia dalam acara itu
ya tenaganya, pikirannya keluar, maka dia tetap mendapat pahala sama dengan orang yang bersedekah mengeluarkan dana itu. Nah, seperti itulah ajaran agama kita. Nah, mudah-mudahan nanti tahun yang akan datang terwujud Pak Dewan ya. Kalau bisa lebih banyak lagi Pak RW ya, se-RW BSI. Banyak anak yatim kita di sini Pak. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Dewan bisa menggalang dana dari teman-teman yang ada di Dewan sana. Nah, ini orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian apalagi orang bertakwa itu? Orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Wal kaziminal ghaid wal afina 'anil nas. Dan orang yang cepat memaafkan kesalahan orang lain. Ini penting. Ya, wal afina 'anil nas. Pak Jul udah sampai di mana Pak Wali Kota? Jangan-jangan masih di Depok. Konfirmasinya insya Allah 5:30 nyampe Pak Ustaz. 5:30 pagi berapa? 5:30 sore Ustaz. Sekarang udah jam berapa? Jam 5:25. Oh, berarti 5 menit lagi. Kalau sampai. Walafina ninas. Orang yang bertakwa itu cepat memaafkan kesalahan orang lain. Termasuk ciri orang yang bertakwa. Kalau marahan nggak ada perpanjangan waktu. Kalau orang sudah minta maaf, dia cepat memaafkan. Makanya ada kadang-kadang saking marahnya, kapanpun kamu nggak akan saya maafkan. Waduh, itu luar biasa itu. Dunia akhirat saya nggak mau memaafkan. Tuhan saja yang menciptakan mau mengampuni seseorang. Gimana ceritanya itu kita sebagai manusia nggak mau memaafkan seseorang dunia wal akhirat? Padahal Quran menyuruh orang yang bertakwa itu adalah orang yang cepat memaafkan kesalahan orang lain. Ada ilustrasi menarik begini. Ketika Nabi SAW dengan sahabat-sahabat beliau berdiri sambil ngobrol di masjid, kemudian datang seseorang jalan. Nabi bilang, itu penghuni surga. Sahabat-sahabat kaget, kok aneh, ada penghuni surga tapi masih hidup di dunia. Sahabat-sahabat diam. Waktu yang berikutnya orang itu lagi lewat. Nabi bilang itu penghuni surga. Tentu ada yang penasaran. Setelah Nabi sampaikan seperti itu, ada yang penasaran. Ketika orang itu pulang, dia ikuti sampai ke rumah. Amalan apa sih yang dia lakukan? Sampai Nabi bilang dia itu calon penghuni surga, padahal masih hidup di dunia. Diikuti sampai pulang ke rumah. Kemudian setelah diikuti, penasaran yang ini yang diikuti tanya, sampean kenapa ngikutin saya? Dia menyampaikan agak berbohong sedikit. Dia bilang, pokoknya saya mau nginap di rumah sampean karena saya ada masalah di rumah tangga saya. Boleh nggak saya nginap 3 hari? Oh silakan. Tujuannya apa? Dia kepingin mengetahui sebenarnya amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga Nabi katakan dia itu penghuni surga padahal masih hidup. Begitu malam hari dia intip amalan apa yang dilakukan. Oh, selesai sholat isya dia perhatikan. Oh, orang itu bangun tahajud biasa. Tahajudnya enggak terlalu berpanjang-panjang. Oh, dia tahajud. Oh, saya pun tahajud. Subuh dia ke masjid diikuti. Pagi hari bekerja seperti biasa. Seperti biasa. Akhirnya pulang balik lagi ke rumah. Yang tadi sampaikan, oh ini kan baru hari pertama, nggak ada istimewa sebenarnya, biasa-biasa saja amalnya. Barangkali nanti hari kedua, malam kedua ada yang bertambah. Malam kedua
dia intip lagi amalan apa yang dilakukan. Ternyata sama dengan malam sebelumnya. Malam ketiga seperti itu juga. Akhirnya setelah 3 malam ya dia pamitan. Nah, jadi kalau nginap di rumah saudara, rumah taman ya, itu jangan lama-lama. 3 malam paling lama sudah cukup itu. Ya, jangan sampai umpamanya dikode sama kawan. Sudah 3 malam ya kayaknya. Itu sudah cukup. Setelah 3 malam akhirnya disampaikan, saya pamitan. Sudah 3 malam. Maaf ya, saya sudah berbohong, kata laki-laki tadi. Saya itu penasaran kepada sampean, kenapa Nabi katakan sampean itu calon penghuni surga? Sehingga saya berusaha mengetahui amalan apa yang saudara kerjakan. Sehingga seperti itu Nabi sampaikan. Terus sekarang saya mau pulang. Ternyata apa yang dilakukan nggak lebih seperti yang saya perbuat selama ini. Cobalah tolong cerita, barangkali ada yang disembunyikan yang saya nggak tahu. Laki-laki ini bilang nggak ada. Pokoknya apa yang dilihat, sholat saya, malam saya tahajud, sholat berjemaah seperti yang Anda lakukan, itulah yang saya perbuat. Yang benar kali ada disembunyikan. Enggak. Ya sudahlah kalau begitu saya pulang. Baru beberapa langkah dia meninggalkan rumah orang tadi, kemudian dipanggil, sebentar. Sebenarnya ibadah saya seperti yang Anda lihat. Cuma kata dia, saya dalam hidup ini berusaha tidak sampai menyakiti hati orang lain. Sekali lagi, ibadah saya seperti yang Anda lihat, biasa saja, normal. Cuma saya dalam hidup ini selalu berusaha jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu saja, betul. Kalau begitu sekarang saya baru lega, kata yang tadi nginep di rumahnya. Bapak Ibu sekalian, tentu ini riwayat ini, cerita ini menarik bagi kita. Kayaknya udah 10 menit lewat belum nyampe ini. Insya Allah 5 menit lagi Pak Ustaz. Tadi 5 menit, sekarang 15 menit. Pak Mudasir udah mau azan belum? Pak Saputra kayaknya nggak usah terlalu berharap banyak kalau ceramah di sini. Nggak bakalan ada amplopnya lama-lama pun. Pahalanya, karena kita sama-sama IKBM. Jadi Pak Saputra pun, Pak Sekjen pun kalau ceramah di sini, ya kan? Insya Allah yang akan datang pahalanya diberikan besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala, tapi serang ini jadinya. Benar, sudah 5 menit lagi Pak Jo. Insya Allah Pak Ustaz. Nggak khawatir maghrib belum ya? Ya, sedikit lagi kita sambung. Kejadian tadi memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita Bapak Ibu sekalian. Orang yang berusaha tidak menyakiti perasaan orang lain, maka dia dikatakan oleh Nabi akan menjadi penghuni surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kita ini ada nggak yang tidak pernah menyakiti orang lain? Rasanya nggak ada. Sengaja tidak sengaja, perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita kadang-kadang orang lain tersinggung. Apalagi kalau punya jabatan, salah aja dilihat oleh orang lain. Pak Saputra anggota DPRD, Pak RW berbuat baik pun kadang-kadang masih dianggap kurang oleh masyarakat. Kalau sesuatu yang baik dia lakukan dianggap ya wajar.
Kan begitu. Oh wajarlah, memang beliau anggota DPRD. Wajarlah Pak Mat Arif mantan anggota DPRD. Walaupun nggak terpilih, itu takdir Allah Pak Mat Arif. Ya. Apapun ikhtiar kita, kalau Allah belum takdirkan, belum duduk Pak Mat Arif. Ya, kembali kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, RT begitu banyak berbuat, tetap saja ada kekurangannya di masyarakat. Seperti itulah kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kita selalu berusaha. Bagaimana caranya supaya jangan sampai menyakiti dan menimbulkan rasa sakit hati orang lain. Pak Ketua IKBM kita, Pak Iin, sudah banyak berbuat, tapi tetap saja dianggap ada saja kekurangannya. Iya kan? Sudah banyak beliau berbuat. Begitu juga pengurus-pengurus yang lain. Makanya kekurangan kelebihan, yaitulah sebagai manusia. Ya, ini mau pemilihan. Nggak tahu saya berapa calonnya nih Pak penulis. Calonnya berapa? Calon tunggal. Nggak usah lagi dipilih, tinggal ditetapin aja kalau begitu. Habis waktu kita milih. Loh iya kan? Mubazir. Gitu. Tinggal kita tetapkan saja kan begitu. Sakit kepala Pak Iin mendengar itu. Berkerut keningnya. Pulang dari rumah sampai nanti di rumah, ibunya belum lagi. Iya kan? Kenapa mau terima tadi? Kan sudah saya wanti-wanti, jangan lagi mau bersedia menjadi ketua IKBM. Ada saja kekurangannya, keluar nanti dari mulut ibu itu. Tapi mudah-mudahan enggak, Bu. Melayani masyarakat itu luar biasa pahalanya. Pahalanya besar. Bu RW, ya kan? Pak RW, banyak sekali aduan, banyak sekali komplain dari masyarakat. Tapi yakinlah, komplain dari masyarakat itu justru di situ ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berbuat. Apa yang kita lakukan itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar nggak nyampe kayaknya ini. Update-nya. Nggak tenang ini. Galau. Tuh udah mau azan itu. Iya. Dari Bojong Sari, Ustaz. Hah? Dari Bojong Sari. Sudah Dari kehidupan di sini ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, turunkanlah karunia kepada kami ya Allah. Turunkan karunia kepada keluarga kami ya Allah. Turunkan keridaan kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Mulai dari pimpinan kami sampai kepada kami dan anak cucu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan siksaan, jangan Engkau berikan cobaan yang dimana kami tidak mampu menerimanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami ya Allah, tunjukkanlah kelemahan kami dan perlihatkan kekurangan kami agar kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Engkau tumbuhkan dan Engkau penuhi kekurangan kami, serta Engkau tumbuhkan kelemahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Kami di BSI yang selama ini kami tidak pernah bercerai-berai ya Allah, kekalkan hidup kami yang seia sekata, seiring sejalan dan setujuan ini ya Allah, yang senantiasa di bawah naungan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bukan karena keampunan dan rahmat-Mu ya Allah, mungkin bukan tidak akan terjadi pertemuan kami pada saat ini ya Allah. Oleh karena itu, anugerahkan dan panjangkanlah umur kami ya Allah, agar kami ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ramadan itu akan selalu datang setiap tahun ya Allah. Tapi kalau Engkau telah menarik dan mengambil roh kami, tentu kami tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Oleh karena itu panjangkan umur kami ya Allah, dan
harapan kami serta asa kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jama'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhardi atas pimpinan doanya kepada kita bersama. Kami informasikan kepada Bapak Ibu sambil menunggu Pak Wakil Wali Kota datang, insya Allah sampai sekitar 5 menit lagi kita makan bersama dulu. Makan bersama tapi jangan bubar dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita makan bersama dulu sambil menunggu Pak Wakil Wali Kota datang. Silakan Bapak Ibu. Masih lihat nama. Enggak, atau udah keluar belum? Enggak ada, alah, ada lah. Menyilau Pak Ujang, Ujang Ibu, di rumah ya, Ujang suka tanya. Ibu punya semangat punya. Kita habis operasi padi ginjal petang kembali ya. Wah, suka tadi sekali menjalin pun. Kalau pakai itu mulai ada waktu nanti sore-sore itu. Kami anggota IKBM BSI, tokoh masyarakat, tokoh agama BSI, dan semua pejabat RT mengucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Depok dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang sama bismillah pembuka kato takalu kato disampaikan puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambah joditah dari mulai karangan hati senobari bari babalih karituri ampun jurilah daripada mangko menyambala ambo ke depan angku penggudu gedang masa tua saratu urang jadi pandai sebuah punca itu sedape nyolah kapalo bila maulana imam katib nan duduk baca main kitab tegak nyo penuh di pituah sungguhnya sama dunia dendangnya sampai ke akhirat. Kali lawadi belori rimbang anak rusuh mati dabiah kok dawa dapat disimbang kok doso ampun nalabiah. Nan saliri duduk di tepi dan panja bari di tengah indak basibak coba sisih bukan bainggo jawa bate di lingkuang sambah sadualah. Kajare tabang ramu-ramu inggo mencakam di saga tada buah jatuh ke tengah kok kete indak disabikan namo kok gadang indak sabikan gala sambah ditibukan di tengah lari bandu di tepi jiwa tiga lamandam di tengah tawi menyesak ke syirik sampai menyangguh halaman dan cek nak tentu si tumpuannya tancang nak boleh belandasan arih menyebut namo si pemui gala andarai pada darai batangnya indah usah dipatahkan bukannya ambo jadi pandai ada pasabah dipidatukan. Ngaturnya anak-anaknya yang ngaturnya jadi kesempatan itu acara langsung kasihan nanti nggak sempat ngomong dia nggak ada acara iya. Foto nanti ya. Acara udah mulai. Tanya Benny. Bawa ke atas. Biar kelihatan Pak, jangan di situ Pak. Baik aman. Kayaknya ada batas kan. Tinggian. Lampunya terus jadi nggak kelihatan wajahnya. Dia kenal. Lampu nih saya pain lampu kita lihat wajahnya. Mundur Pak wakilnya. Mundur. Nggak terlihat wajahnya. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara yang membahagiakan pada hari ini, yakni halal bihalal dengan IKBM BSI. Jadi kalau IKM ini saya apal, IKBM ini selalu Ikatan Keluarga Besar Minang. Salat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. PITC beli baju, Kepengasinan beli kampak. Kita semua warga Depok bakal maju kalau masyarakat Minangnya pada kompak. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, anggota DPRD Kota Depok Bapak HTM Yusuf Syah Putra, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, anggota DPRD hormat, ini hormat tuh ini ya, Kota Depok juga, Bapak Mat Arif, dan Mas Dana, mana Mas Dana? Mana Mas Dana? Oh itu belakang. Yang kita hormati, yang saya hormati, Camat Bojong Sari, Bang Rijal Farhan, Pak Rijal. Yang saya hormati, PLT Lurah Dumek, Bapak Supriyadi, Pak Supriyadi. Yang saya hormati, Pak Lurah. Hah? Oh, 200.000? Oh hadir juga tapi ya. Pak Kiki. Iya ya, nggak begitu. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Delvi Ardi, Pak Delvi. Nasib Pak Delvi. Yang saya hormati Ketua IKBM BSI Pak Depok nih kalau Pak Iin. BSI, Bapak Iin yang kemarin rajin ngubungin saya juga, Pak Iin, terima kasih. Kemudian tokoh-tokoh kita, Bapak Zainal Abidin, Bapak Gesit Mulyawan, Pak RW ya, Pak Gesit, Bang Nana tadi sudah saya sebutkan, dan juga yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh hadirin yang hadir pada acara silaturahmi halal bihalal pada malam hari ini. Tama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat, salam sayang dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Sufian Suri, yang mana beliau pada saat ini tidak memungkinkan hadir untuk menyapa warga BSI dikarenakan beliau ada kegiatan ke luar kota. Kemudian berikutnya saya di sini ingin memperkenalkan, yang kedua memperkenalkan istri tersayang saya, Lina Novita Budiarti, yang dipanggilnya Kalina. Jadi istri saya orang Jawa Timur, aslinya keturunan Jawa Timur, Jember Kediri. Tapi sekarang ya mohon diterima sebagai juga warga masyarakat Minang. Boleh ya? Jember tuh Jerman Berlin ya. Dan yang kemudian yang berikutnya dalam sambutan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga BSI, IKBM BSI khususnya yang kemarin telah memberikan kontribusinya, dukungan kepada kami dalam pilkada yang lalu. Tadi driver saya bilang, Pak, waktu itu kita pernah kesini Pak, belusukan, kata driver saya. Saya bilang ya iya, karena itu makanya saya bela-belain kesini sekarang. Apa, untuk memastikan bahwa saya kemari bukan cuma karena nyari suara. Satu. Yang kedua, dan kedatangan saya kali ini juga untuk memastikan bahwa saya kemari bukan untuk mempersiapkan 5 tahun lagi. Karena masih lama. Kalau 5 tahun lagi mah nanti aja setahun berikut sebelumnya saya datang terus. Tapi ini untuk memastikan bahwa saya ingin dekat kepada masyarakat, khususnya masyarakat BSI, dan saya ingin pastikan bukan hanya masyarakat pendukung 02 kemarin, tapi seluruh masyarakat Kota Depok walaupun yang berbeda dukungan. Kenapa? Seperti Pak Wali Kota sudah sampaikan, tadi juga di dalam HUT Kota Depok sampaikan, kali ini tidak ada lagi 0102, semua warga Depok harus bergandengan tangan
untuk sama-sama memberikan kontribusinya baik pikiran maupun tenaga agar kita benar-benar bisa mewujudkan harapan kita agar Depok menjadi kota yang maju. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa hari ini kita hidup tinggal di kota yang menurut saya tidak baik-baik saja, belum baik-baik saja. Berdasarkan data ada 60.000 masyarakat yang miskin, ada 70.000 orang yang masih menganggur, ada 15.000 anak putus sekolah di usia 16 sampai 18, dan ada ribuan anak yang ijazahnya masih ditahan, dan itu hari ini hidup ada di sekeliling kita. Kita nggak bisa lihat gemerlapnya Margonda dengan banyaknya gedung-gedung hari ini, tapi kita coba lihat di balik kemegahan gedung-gedung itu masih banyak hari ini saudara-saudara kita yang menganggur, nggak punya kerjaan. Di balik megahnya gedung-gedung itu, waktu itu saya ke sana pada saat banjir Ciliwung, waktu itu ada Pak Putra juga ya, kalau nggak salah ya, ada Uda Putra ya. Kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat yang di sana yang memang masih jauh dari kata layak ataupun kata mapan. Oleh karenanya apa? Maka kehadiran saya di sini juga dalam rangka momen silaturahmi halal bihalal Idul Fitri untuk memastikan bahwa dengan Lebaran kemarin, dengan Idul Fitri kemarin, kita pastikan bahwa kita harus meningkatkan rasa persaudaraan kita, rasa empati kita, rasa kemanusiaan kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak baik-baik saja. Ya, itu menurut saya. Kenapa? Saya sudah sampaikan kepada teman-teman ASN bahwa satu orang miskin aja di kota Depok itu harus jadi beban pikiran kita, Pemkot Depok. Apalagi 60.000, jadi PR kita masih banyak banget. Tapi ini semua tidak akan bisa, Bapak Ibu semua sekalian, terwujud tanpa adanya kolaborasi dari Pemkot Depok dan juga seluruh masyarakat kota Depok. Yang mana salah satu manifestasi politik dari masyarakat juga adalah DPRD Kota Depok. Manifestasi sosialnya juga organisasi-organisasi seperti IKBM seperti ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya sayangi, kehadiran saya di sini juga untuk memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat Minang khususnya di Kota Depok. Bahwa begitu bumi dipijak, di situ langit dijunjung, insya Allah kita bisa menjadi siapapun apapun di kota Depok. Karena katanya saya orang Minang pertama yang jadi wakil wali kota, bener tuh. Nah, oleh karenanya apa, ke depan kita pastikan adik-adik kita kelak insya Allah bisa jadi pemimpin di kota Depok dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan keberkahan di kota Depok. Saya bukannya Moria, bukan apa, saya bercerita 26 tahun lalu saya ngurusin anak jalanan di Margonda. Boleh tanya sama orang-orang Gang Kober. Dulu saya tidur bareng duluan sama anak jalanan di stasiun. Istri saya juga tahu karena juga kuliah di UI sama-sama. Kenapa? Biar anak jalanan itu satu batin nama kita, jadi kita bisa ngasih tahu, lu jangan mabok, jangan ngapain seperti itu. Dan waktu itu saya nggak berpikir, wah anak jalanan harus hanya keturunan Minang, tidak. Wah anak jalanan kamu orang Padang, bukan, enggak, siapapun kita urus. Oleh karenanya saya juga mengajak tadi, mari masyarakat Minang di kota Depok, mari memberikan kontribusi yang terbaiknya kepada seluruh masyarakat kota Depok, tanpa peduli apakah dia orang keturunan Minang atau bukan. Setuju? Jadi disitulah dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Dan insya Allah kedepannya juga saya berharap IKBM kalau memang belum punya koperasi, tolonglah bikin koperasinya. Mudah-mudahan nanti saya juga ada kontribusi dari sedikit rezeki saya, kali aja bisa ikutan nabung di koperasinya juga, jadi anggota koperasi IKBM. Karena itu salah satu alat juga untuk kita bisa bergotong royong, saling tolong menolong, membantu anggota IKBM, warga Minang yang ada di kota Depok yang tergabung di IKBM. Dan berikutnya apa? Kalau kemudian IKBM sudah bisa mandiri, sudah kemudian IKBM sudah bisa eksis secara organisasi, insya Allah IKBM juga pasti akan bisa membantu masyarakat sekitarnya, masyarakat sekeliling. Seperti itu. Jadi ada satu irisan kuat antara kita, orang Minang dengan orang Betawi, orang Minang dengan orang Sunda. Apa salah satu irisan kuatnya? Yaitu adalah kita sama-sama
kuat ajaran Islamnya. Kita sama-sama kuat ya ajaran Islamnya. Sehingga irisan itu yang paling penting untuk bisa merekatkan kita semua. Seperti itu. Walaupun kemudian kita harus pastikan bahwa kita juga dalam memberikan simpati, empati kepada sesama manusia, memang kita nggak boleh ya, kita nggak boleh kemudian melihatnya agamanya apa tidak. Kenapa? Karena yang namanya kemanusiaan itu adalah nilai-nilai universal, melampaui batas-batas apapun, melampaui batas-batas agama, melampaui batas partai, melampaui batas wilayah, apalagi melampaui cuman batas geografis yang misalnya wilayah administratif provinsi ataupun batas negara. Jadi kita pastikan dengan momen halal bihalal ini, insya Allah kita tingkatkan rasa persaudaraan kita dan rasa kemanusiaan kita. Dan pada kesempatan ini saya bersama istri, kami juga mewakili Pak Wali Kota Pak Supian Suri dan Cing Ika menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon dimaafkan apabila selama masa interaksi kita kemarin, selama masa kampanye kemarin, kami ada khilaf, kami ada salah baik yang disengaja maupun tidak. Dan setelah masa kampanye kemarin, kami juga mohon maaf apabila ada masalah komunikasi. Misalnya WA lambat kami respon, telepon gak keangkat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, di sini juga saya ingin mengajak kita semua untuk memberikan Al-Fatihah. Saya ingat sekali kemana ada relawan kita yang namanya Bunda Senyum. Almarhumah itu adalah contoh keikhlasan yang patut kita tiru. Almarhumah waktu bertemu saya pada saat kampanye ngasih saya vitamin C konsentrat lemon, ditetes katanya gitu. Tapi almarhumah nggak ada niat apapun, nggak ada niat Pak Chandra nanti setelah habis belinya sama saya ya, nggak ada kayak gitu sama sekali. Itu saya pakai. Alhamdulillah selama berbulan-bulan saya pakai itu, kampanye saya ketemu ribuan orang, ada yang sakit, ada yang nggak apa. Alhamdulillah saya nggak ada sampai sakit drop gitu. Dan kemudian saya juga tahu bagaimana kemudian setelah kita menang pilkada, beliau nggak ada tuh nelfon saya, ngubungin saya, nyari-nyari saya, ngubur Pak Chandra saya titip ini, saya mau ini, nggak ada. Pak Chandra saya minta proyek, nggak ada, dan lain-lain. Padahal saya memang dalam waktu sebulan 2 bulan ini memang masih konsolidasi internal dulu, jadi belum sempat nyambangin teman-teman relawan yang lain dan lain-lain, sebelum sempat. Tapi tiba-tiba saya dengar berita beliau meninggal dunia. Tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Itu adalah pelajaran keikhlasan, bahwa bagaimana beliau berikut serta dalam kontestasi pilkada, dalam mendukung, tapi dengan penuh rasa keikhlasan bahwa menginginkan Depok menjadi kota yang maju. Maka harapan beliau menjadi beban saya, beban Pak Wali Kota, beban kita semua untuk bagaimana kita mewujudkan harapan-harapan dari keikhlasan perjuangan orang-orang seperti itu. Dan mari kita sampaikan Al-Fatihah kita buat almarhumah dan kepada juga seluruh masyarakat Kota Depok khususnya dan seluruh umat muslim di dunia ini yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Ya, jadi Bunda Senyum itu juga anggota IKM tuh ya. Ada Pak Putra ya, anggotanya Pak Putra ya, Bunda Senyum. Iya kan? Itu. Tapos. Tapos. Terima kasih. Dan jadi kembali saya sampaikan lagi terima kasih sebesar-besarnya, merasa sebuah kehormatan bagi kami dan PR bagi saya yang saya masih ingat selalu banjir di perumahan BSI. Insya Allah ini masih menjadi PR yang akan saya ingat selalu, dan nanti secepatnya kita akan konsolidasikan. Dan memang niat saya waktu itu sampaikan kepada Pak Ahmad Arif ya, bahwa nanti kalaupun pada saat hujan deras kita akan kesini, atau bila enggak nanti kita akan cek secara detail bagaimana
kondisi existing saat ini drainasenya, dan kemudian nanti mudah-mudahan insya Allah kita bisa carikan solusi secara komprehensif dengan dinas-dinas terkait. Demikian dari saya, sambutan dari saya. Terima kasih sekali. Itu ada Bu Devi. Bukan mirip Bu Devi ya? Pak Putra mirip Bu Devi. Saya pikir bukan itu. Saya juga lihat tadi Bu Devi, Devi Mayori. Itu istrinya Pak Matarip. Oh, maaf Ibu. Mirip Bu Devi Mayori. Maaf, saya pikir Ibu Devi Mayori. Mohon maaf. Mirip Devi Mayori. Pasaran. Makasih Bu, makasih banyak. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa bersilaturahmi lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih besar-besarnya kepada IKM Kota Depok, kepada juga IKBM Kota Depok. IKBM ini sama IKM bedanya apa nih Pak? IKBM nama lokal. Oh, lokal IKBM. Bukan. Ininya pusatnya IKM gitu ya. Baik, saya berterima kasih sekali. Terima kasih banyak Pak Camat, Pak Lurah, titip ya warga Minang di sini di Kota Depok. Mudah-mudahan Pak Camat sering-sering aja makan rendang biar jadi Minang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra mohon Ya Pak Matarip, PR saya banjir di sini masih PR, saya masih ingat. mohon tahan di atas sebentar Bapak. Iya. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami Bapak. Iya. Silakan Pak In, silakan. Belakang. Silakan. Ikatan Keluarga Besar Minang Bukit Sawangan Indah. Piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Chandra Rahmansyah, Wakil Wali Kota Depok, atas kehadiran Bapak pada halal bihalal IKBM BSI 27 April 2025. Harapan kami, program unggulan kuliah gratis dari Bapak dapat membantu generasi muda Depok mendatang. Bapak Kurnia Sultan Bagindo, Ketua IKBM. Amin. Terima kasih. Udah ini. Ada pengambilan di sini. Bapak mohon foto bersama. Silakan. Foto bersama. Sebelum foto bersama seperti amanah dari Bapak Chandra, kami seperti dari menjawab langsung pertanyaan dari Pak Chandra tadi, kami IKBM BSI adalah bagian daripada IKM Depok dan sekaligus merupakan komponen pencetus IKM tersebut. Jadi insya Allah kami ya IKM Depok akan selalu berkolaborasi dalam rangka amanah dari Bapak tadi bagi bagian masyarakat Minang yang saling memberi sinergis, hablum minannas, hablum minan semuanya dengan warga kita. IKM baik, IKBM baik, warga Depok juga akan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada teman-teman BSI, KBM mohon depan kita berfoto bersama ya, supaya kita ada momen. Dan selanjutnya mungkin Bapak Chandra kan belum sarapan, mencoba rendang dari BSI yang kita bawa ke sana dulu. Ya, ini